Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nurul Absari, salah satu staf pengajar di Departemen Kimia Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya mengajar beberapa mata kuliah di bidang kimia medisinal di tingkat S1, S2, dan S3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di tingkat S1, yaitu kimia medisinal. Kuliah kimia medisinal diberikan kepada mahasiswa S1 farmasi pada semester 3 dan ruang lingkup kuliah mencakup perkembangan kimia medisinal, nasib obat di dalam tubuh, teori reseptor dan interaksi obat reseptor, dan lain sebagainya. Teori interaksi tersebut kemudian akan digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja dari obat. Adapun aktivitas obat yang dijadikan case pada mata kuliah ini antara lain terkait penyakit kardiovaskular yang menargetkan protein terkait hipertensi, cardiac agents, dan lain-lain. Serta obat-obatan pada senyawa syaraf meliputi analgesik, hipnotik sedatif, antipsikotik, antidepresan, dan lain-lain. Adapun obat-obat tambahannya yaitu pada sistem hormonal dan juga vitamin. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terkini untuk pengembangan dan riset kefarmasian, terutama yang berbasis kekayaan alam Indonesia dan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah kesehatan global dan mampu mengembangkan diri secara keberlanjutan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencakup CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Pada CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan perkembangan kimia medisinal terkini, terutama mengenai proses penemuan dan pengembangan obat, termasuk teori reseptor dan metabolisme obat. Pada CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep hubungan struktur dan aktivitas dan modifikasi senyawa penuntun. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mensimulasikan desain obat berbasis komputer, baik yang berbasis ligan maupun struktur. Dan terakhir, pada CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas obat-obat yang difokuskan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini sudah menerapkan pengajaran berbasis project base yang dapat dilihat dari metode asesmen di mana project base yang dinaungi oleh CPMK 4 berkontribusi sejumlah 50% dari penilaian. 50% sisanya untuk penilaian UTS dan UAS masing-masing 25% dan melingkupi CPMK 1 hingga 3. Pada perkuliahan ini dilakukan perkuliahan dengan topik SBDD yang merupakan mata kuliah dengan capaian pada CPMK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi ya teman-teman. Untuk topik hari ini kita akan membahas terkait dengan SBDD. Teman-teman mungkin kalau masih ingat sudah pada cek RPKPS-nya belum ya? Bahwa untuk mata kuliah di kimia medisinal ini memiliki dua dasaran mata kuliah sebelumnya, yaitu kalian harus lulus dulu di kimia organik dan juga di biokimia, karena di kimia medisinal ini isinya sangat erat kaitannya dengan kedua mata kuliah tersebut gitu ya. Terus kemudian kalian kan punya juga namanya project ya, nanti setelah UTS kalian akan melaksanakan tugas ya, yang mana porsi nilainya besar atau 50%. Oleh karena itu saya mau recall ya, untuk mengingat-ingat lagi terkait poin-poin apa saja sih yang harus dipahami gitu ya, sehingga di mata kuliah di pertemuan kali ini benar-benar tahu gitu poin apa yang harus dinotis atau yang harus diperhatikan gitu ya. Oke. Teman-teman, di sini kan sudah masuk ke kimia medisinal. Apakah di sini ada yang belum enroll di ELOK? Sudah ya. Jadi semuanya sudah. Jadi saya harap teman-teman juga sudah melihat isinya dan bisa mendownload materi terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, nih kalian bisa mendownload di sini ada file RPKPS. Jadi sebenarnya pembelajaran dari kimia medisinal sendiri akan sangat mudah dipelajari ketika kita memahami isi dari RPKPS sendiri. Nah di situ ada tujuan-tujuan dari pembelajaran dari setiap pertemuannya, sehingga pada akhirnya kalian memiliki kompetensi yang ditujukan seperti itu ya. Nah, akan saya perlihatkan RPKPS dan terkait dengan proyek kalian untuk setelah UTS. Teman-teman, kalian sudah download ya, saya yakin ya. Tadi sudah saya minta untuk mendownload RPKPS-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa perkuliahan kimia medisinal sendiri itu merupakan perkuliahan yang berisi full tatap muka, jadi tidak ada praktikumnya. Nah, untuk
deskripsinya sendiri kalian bisa baca lebih lanjut bahwa di sini kita akan mempelajari mengenai perkembangan kimia medisinal, kemudian juga nasib obat dalam tubuh, kemudian ada juga ini yang paling utama adalah interaksi antara obat dengan targetnya gitu ya, yang mana akan kita pelajari di pertemuan ini gitu ya. Selanjutnya nanti teman-teman di sini bisa lihat juga tujuan pembelajarannya apa. Nah, untuk yang di pertemuan terkait dengan SBDD itu masuk ke dalam CPMK 3 ya, nanti kita lihat. Nah, tadi kalau teman-teman bisa lihat mengapa saya selalu membahas terkait dengan proyek, karena proyek sendiri kita bisa lihat di sini persentasenya adalah 50%. Jadi saya harap teman-teman mengerjakan proyek ini dengan sungguh-sungguh ya, kan sudah dibagi juga ya kelompoknya. Nanti silahkan saja ditentukan mau ngambil topik apa, kemudian akan dipresentasikan setelah UTS ya. Nah, untuk materi hari ini itu adalah terkait dengan SBDD atau Structure Based Drug Design. Mungkin kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengenal istilah yang namanya CADD dan LBDD ya. Nah, apa sih perbedaan LBDD dan SBDD? Kita mungkin ingat-ingat dulu bahwa CADD sendiri tadi adalah Computer Aided Drug Design, maka ini adalah kita mempelajari terkait teknik-teknik yang digunakan untuk mendesain obat menggunakan bantuan komputer. Nah, untuk pendekatannya sendiri ada dua, yaitu ada pendekatan LBDD tadi, Ligand Based Drug Design, dan juga yang akan kita pelajari sekarang adalah SBDD, yaitu Structure Based Drug Design. Nah, ini tadi ya bisa dibaca sebenarnya lebih detail di RPKPS, tapi akan saya ingatkan kembali sehingga ketika pelajaran ini lebih fokus, oh apa sih poin-poin penting yang harus kita pelajarin gitu ya. Nah, di sini capaian pembelajaran lulusannya adalah mahasiswa itu harus akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk pengembangan riset kefarmasian ya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih fokus lagi capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mensimulasikan desain obat ya berbasis dengan komputer dan baik menggunakan pendekatan ligan maupun yang struktur yang akan kita pelajarin hari ini. Oke. Nah, ini adalah kira-kira gambaran apa aja sih yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu pertama adalah pendahuluan terkait dengan SBDD, yang kedua adalah mengenai teknik-teknik apa saja sih yang ada di SBDD. Nah, ini untuk pendahuluan dulu, teman-teman mungkin masih ingat di LBDD kemarin bahwa ketika kita membuat obat kita hanya punya data senyawa obatnya saja ya, tapi kita tidak punya data dari target ikatannya, jadi akan mengikat kemana gitu ya, kita tidak punya. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan mempelajari terkait SBDD yang mana artinya adalah structure itu adalah targetnya ya, kalau ligand base itu adalah obatnya gitu ya. Nah, di sini akan berbeda sekali ya pendekatannya baik dari SBDD maupun LBDD. Kalau di LBDD tadi kita hanya punya bentuk senyawa obatnya saja, kita tidak tahu dia akan menempel di mana, tapi dari kita hanya tahu strukturnya saja kita bisa tahu nih kemungkinan suatu senyawa punya aktivitas bioaktif seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini di LBDD sendiri mungkin kita ingat-ingat lagi di pertemuan sebelumnya bahwa dia ada dari farmakophor atau kisar, ini adalah salah satu tekniknya. Nah, kalau di SBDD ini akan berbeda. Di sini nanti mungkin akan bertemu dengan docking dan juga MD simulation. Untuk di pertemuan ini kita akan membahas sampai tahapan molecular docking saja, karena sepertinya ini nanti yang akan diperlukan untuk proyek paling utama ya. Oke. Di sini berbedanya kalau di SBDD ini nanti kita sudah tahu targetnya apa, jadi kita tahu dia obat akan nempel di mana ya. Kalau nggak tahu kalau tidak tahu akan menempel di mana, akan berinteraksi dengan siapa, kita berarti hanya menggunakan yang LBDD ya. Oke, di sini untuk mengetahui tadi target ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan. Yaitu yang pertama adalah kita harus tahu binding site-nya. Jadi kita harus melakukan identifikasi binding site, kemudian baru kita cari senyawa-senyawanya ya. Jadi kita ngumpulin info tentang proteinnya, kemudian kita mengumpulkan info juga terkait dengan obatnya, baru kita lakukan interaksi ya menggunakan komputer ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari hasil kedua pendekatan ini baik SBDD maupun LBDD, in the end apa sih outputnya? Outputnya adalah kita akan mendapatkan senyawa penuntun atau lead compound ya. Lalu lead compound inilah yang nanti akan kita ujikan di lab basah baik melalui pendekatan in vitro maupun in vivo ya. Dari lead compound ini yang nantilah yang akan lama-lama ketika kita riset terus-menerus dia akan menjadi obat ya. Ketika dia terkonfirmasi memiliki aktivitas tertentu gitu ya. Di sini lead compound tadi penemuan senyawa penuntun itu
Kalau zaman dahulu kita masih pakai menggunakan metode konvensional atau tradisional ya, dimana zaman dulu mungkin orang-orang itu hanya mensintesis obat saja langsung di lab ya, yang mana memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Yang pertama adalah dia mahal ya, karena kita harus banyak beli senyawa kimia untuk melakukan sintesis. Kemudian yang kedua adalah dia waktunya tidak efisien ya, karena tadi yang namanya lab itu pasti ada kegagalan-kegagalan ya, jadi sangat time consuming ya. Kemudian, nah seiring berjalannya waktu, terutama setelah tahun 2000-an ya, mendekati tahun 2000-an, kita mulai mendekati ini penggunaan yang desain obat menggunakan pendekatan rasional ya. Bagaimana itu caranya adalah dengan kita harus identifikasi dari target protein yang sudah diketahui atau yang sudah akan ditentukan gitu ya. Nanti baru kita melakukan screening atau penyaringan dari senyawa-senyawa kimia. Nah, kelebihannya penggunaan yang rasional reverse atau reverse pharmacology drug design ini adalah yang pertama efisien, yang kedua dia itu adalah lebih hemat karena kita bisa bantuan komputer ya. Jadi tidak harus apa-apa harus langsung diujikan di lab gitu ya. Kemudian cepat dan juga dia spesifik ya. Oke. Selanjutnya, nah sebenarnya tadi saya bilang makanya di awal pada penemuan obat LBDD lah tadi ya, pendekatan LBDD lah dia yang pertama ditemukan ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kimia kombinatorial ya. Nah itu pertama awal-awalnya proses penemuan obat, lama kelamaan karena ada bantuan dari teknologi ya. Di sini adalah ditemukannya alat-alat yang bisa mengindrakan atau menggambarkan struktur dari 3 dimensi suatu target dari obat, maka disitulah lama-kelamaan terbentuklah ada pendekatan SBDD ya. Kalau dulu belum ada alatnya kita nggak bisa, jadi ya udah kita mendesain obat hanya dari obat-obat yang sudah ada sebelumnya kemudian dimodifikasi ya. Awal mulanya dari apa sih? Awal mulanya adalah dari pengetahuan mengenai human genome sequencing ya, yang mana dari informasi DNA ini kita akan bisa tahu bagaimana protein itu akan terbentuk menjadi apa. Kemudian nanti kita bisa tahu dia kira-kira akan membentuk untaian asam aminonya seperti apa gitu ya. Nah, di sini dari situ kemudian ada teknologi protein extraction dan purification. Jadi ketika sudah bisa dipurifikasi proteinnya atau dimurnikan, kemudian protein tersebut akan diinputkan ke dalam ini teknologi-teknologi tadi ya, yang termasuk HN. Ada apa aja sih alat-alat yang bisa digunakan untuk mengindrakan atau menggambarkan struktur 3 dimensi dari protein? Yang pertama itu ada yang namanya MRR ya, NMR ya. Yang kedua adalah X-ray crystallography. Ini mungkin banyak ya, nanti kita bisa lihat di database. Dan yang ketiga adalah cryo-EM ya. Oke, selanjutnya nanti dari data 3 dimensi tersebut akan membantu kita untuk mencari obat apa sih yang cocok nih nempel di protein tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, dari situ ketika sudah diketahui lead compound atau senyawanya tadi yang bagus-bagusnya, kemudian baru kita uji ke lab. Jadi yang diuji ke lab nggak harus kita mensintesis misalnya 1 juta senyawa ya. Jadi kita mengambil beberapa saja yang terbaik gitu ya, sudah memiliki prediksi. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa komputasi ini adalah prediksi, jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa ini akan menjadi obat gitu ya. Jadi tetap kita memerlukan validasi eksperimental ya, menggunakan tadi baik in vitro maupun in vivo. Nah, ini masuk ke definisi SBDD. Nah, untuk proses SBDD sendiri ada tahapan-tahapannya sama seperti LBDD sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini pertama kita harus tahu target proteinnya apa. Jadi ketika kita mau mengujikan sakit, misalnya mencari antiinflamasi, berarti kita harus mencari protein-protein yang dia memang kerjanya di inflamasi ya. Jangan kita cari protein yang ngarang gitu ya, karena nanti akan beda ya targetnya. Harusnya nempel kemana, malah jadi nempel kemana gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika sudah dapat proteinnya, baru kita cari dia binding site-nya di mana sih, kan protein besar ya. Nanti kita lihat gambarnya. Itu obat itu kan tidak ngasal nempel dimanapun ya, dia punya sisi khusus ya, akan menempel atau biasanya kita bilang cavity atau kita biasa bilang binding site atau active site ya. Nanti kita cari di mana sih posisi aktif untuk dia menempelnya.
Kemudian selanjutnya baru kita lakukan yang namanya virtual screening. Ini ngapain? Di sini kita mengumpulkan senyawa-senyawa bisa dari database atau mungkin bisa kalian melakukan lab basah, mengidentifikasi senyawa-senyawa, kemudian kalian kumpulkan, kemudian dicek ke dalam protein tadi ya. Mana sih yang bagus kira-kira yang akan memiliki potensi sebagai obat gitu ya. Nah, kita nanti pakai perhitungan secara matematis karena kita pakai komputer ya, jadi bisa lebih cepat. Nah, di sini ada juga de novo drug design. Di sini adalah next step ketika sudah mendapatkan senyawanya seperti apa. Nanti baru kita lakukan ini, ada apakah perlu penambahan fragmen atau building blocks ya, sehingga si senyawa obat itu bisa lebih menempel atau tertambat, lebih memiliki afinitas lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian ini tadi prosesnya ada molecular docking atau molecular dynamic ya. Yang pertama, molecular docking ini digunakan untuk simulasi interaksi saja ya. Tapi kalau yang di molecular dynamic di sini untuk mengetahui dia gerak dinamisnya seperti apa dan apakah suatu obat tersebut nempelnya stabil atau tidak gitu ya di dalam suatu protein. Nah, perhitungan-perhitungan ini nanti kita akan dapat angka-angka tuh, nilai-nilai melalui perhitungan matematis itu berdasarkan dari scoring function. Nah, scoring function ini nanti tergantung kita pakai tools apa, nanti akan berbeda-beda dari scoring functionnya. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai binding affinity-nya, gitu ya. Oke, di sini adalah contoh-contoh obat-obatan yang penemuannya itu menggunakan bantuan dari pendekatan SBDD ini. Jadi memang obat-obatan sekarang itu dibuat tidak dari hanya coba-coba di lab ya, tapi sudah pendekatannya rasional ya. Jadi sudah menggunakan sini bantuan komputer. Kemudian, nah kita masuk ke teknik pertama. Tadi kan ada dua teknik ya. Yang pertama teknik docking, yang kedua teknik molecular dynamic. Kita masuk teknik pertama. Di sini molecular docking itu ada yang tahu molecular docking itu apa? Bisa angkat tangan? Teknik kombinasi untuk memprediksi peningkatan antara target dengan cabang obat. Cabang obat ya, betul ya. Jadi di sini adalah teknik komputasi, betul disebutkan tadi, digunakan untuk dia memprediksi bagaimana sih ikatan antara si calon obat tadi dengan targetnya atau proteinnya. Nah, biasanya obat ini kan nempel ke reseptor ya, tadi protein. Nah, protein sendiri yang bisa untuk penempelan obat itu bisa tadi reseptor yang memang dia nempel di membran sel kita, ataupun dia merupakan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita ya, untuk menghambat atau dia untuk menginduksi suatu aktivitas biologis gitu ya. Nah, di sini molecular docking sendiri itu ada 3 jenis ya. Berdasarkan pendekatannya, yang pertama adalah docking yang kaku ya, yang rigid, yang kedua adalah docking yang semi fleksibel, dan yang ketiga adalah flexible docking. Nah, kira-kira kalau dari kata-katanya seperti itu, ada yang tahu apa itu rigid? Docking rigid itu apa? Kaku. Nah, maksudnya apanya yang kaku? Ayo yang lain? Ya. Ya. Iya betul ya. Jadi ketika di kaku sini adalah dia tidak memperhitungkan, jadi tidak ada perhitungan terkait dengan fleksibilitas dari suatu senyawa ya. Kita tahu bahwa senyawa obat itu kan nggak hanya senyawa obat ya, senyawa apapun itu kan dia bisa bergerak ya, dia punya gerak translasi, bisa torsional ya, bisa ada gerak vibrasi juga ya. Nah, di rigid sendiri ini dia dibuat kaku, jadi ligannya kaku, si reseptornya juga kaku atau targetnya juga kaku. Biasanya pendekatan ini digunakan di web server yang banyaknya sih yang free ya. Nah, kemudian kalau di semi fleksibel, ada yang tahu? Semi fleksibel? Semi fleksibel sendiri adalah berarti apa? Dia lebih fleksibel ya, dia bisa bergerak si senyawanya. Misalnya, kalau tadi kan udah aja gini ya, kaku, bentuknya gini terus. Kali ini bisa muter ya. Jadi bisa lebih leluasa si senyawa. Nah, siapa yang fleksibelnya? Biasanya adalah si senyawa obatnya. Jadi senyawa obatnya tersebut yang akan dia fleksibel. Nah, nanti targetnya biasanya di bagian poketnya juga akan menyesuaikan. Kalau kalian masih ingat di biokimia, nah makanya saya tadi bilang di awal ya, ini sangat erat kaitannya dengan biokimia. Kita pernah mendengar
teori gembok dan kunci. Ya, teori gembok dan kunci itu kita masih pakai pendekatan rigid, jadi kaku, cuman gembok kunci, ya, masuk doang. Tapi kalau yang di semi fleksibel, kalian mungkin pernah dengar dia ada yang namanya induced fit, ya. Teori induced fit itu adalah dia bisa lebih fleksibel, ya. Nah, yang terakhir di sini ada pendekatan fleksibel, berarti di sini benar-benar dibuat fleksibel, ya. Cuman biasanya nanti perhitungannya dia akan lebih lama. Di sini adalah contohnya di fiberdock. Jadi kedua sisi baik dari senyawa obatnya maupun dari targetnya dia nanti akan bergerak bebas, ya. Otomatis perhitungan matematisnya dia akan lebih banyak, ya, dibandingkan di pendekatan rigid ataupun di semi fleksibel. Di sini molecular docking sendiri tadi, ya, digunakan pertama adalah dia untuk memprediksi konformasinya atau dia binding affinity-nya seperti apa sih dari ligan ketika nempel di protein. Nah, selanjutnya metode ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kira-kira mekanismenya. Ada obat nih yang udah ketahuan kenapa obat ini lebih aktif, misalnya ke obat A kenapa lebih aktif dari obat B, itu berarti artinya ada kemungkinan nih kita cek bisa menggunakan docking apakah ligan afinitasnya dia lebih besar atau lebih kecil, seperti itu, ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya scoring function. Tadi karena kita pakai yang namanya komputer, berarti kan dia hitungannya matematis, ya. Nah, di sini ada berbagai macam scoring, ya, yaitu biasanya menggunakan force field karena tadi biasanya kita tidak menggunakan pendekatan yang kuantum, ya, tapi kita menggunakan molecular mekanik, ya. Itu ada Ember, ada OPLS, ada CHAM dan lain-lain, ya. Nanti tergantung dari software apa yang teman-teman pakai. Oke. Nah, di sini untuk tadi saya bilang setelah tahu kita targetnya, ya, kita bisa nanti download dari PDB atau Uniprot dari website database, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari di mana sih posisi sisi aktifnya. Nah, itu ada 3 pendekatan lagi di sini. Ada yang set directed, ini apa? Jadi kita memberikan perintah kepada software tersebut untuk nih nanti posisinya di sini, ya. Nah, gitu, ya. Untuk posisinya, jadi tapi kita juga memberikan posisi itu tidak boleh ngarang, ya. Kita harus baca jurnal-jurnal dulu, ya. Nanti dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya kira-kira posisi nempelnya obat itu di sebelah mana sih. Itu sudah banyak, ya. Kemudian ada yang namanya blind docking. Blind docking ini kita nggak ngasih perintah apapun ke dalam si software tersebut, ya. Jadi biasanya ini juga digunakan di web tools yang free, ya. Jadi kita cuma tinggal masukkan obatnya, masukkan proteinnya, kemudian nanti urusannya dia lah, ya, untuk mencari di mana sisi aktifnya. Jadi nanti mekanismenya obat tersebut akan nempel di berbagai macam sisi dan mencari skor yang paling memungkinkan, gitu, ya. Oke, ya. Jadi tadi penjelasan mengenai dockingnya sudah dipahami, ya. Saya harap sudah dipahami. Nah, untuk saya tahu benar kalian sudah memahami atau belum, gitu, ya. Saya akan memberikan tugas diskusi di pertemuan ini. Jadi silahkan duduk per kelompok seperti kelompok di project, ya, kan 3 orang, ya. Jadi buka eloknya. Di situ sudah saya berikan pembagian jurnalnya. Ada beberapa artikel ilmiah yang akan kalian diskusikan. Silahkan dibuka. Di sini ada pembagian jurnal kelompok. Di situ kemudian nanti silahkan didiskusikan. Terutama adalah terkait dengan docking. Jadi detail-detail docking kalian mohon tuliskan dari mulai kode PDB-nya, kemudian bagaimana metode dockingnya, kemudian nanti kalian presentasikan, ya. Kemudian kita akan melakukan diskusi. Oke. Silahkan duduk per kelompok, ya. Oke, teman-teman, sudah selesai diskusinya, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi sudah didiskusikan, ya, siapa perwakilan yang akan mempresentasikan, ya. Oke, sekarang dari kelompok 3 terlebih dahulu, silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Ini data dari hasil pembahasannya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah dengar, ya, presentasi teman-teman, dan saya rasa sepertinya kalian sudah siap untuk mengerjakan project, ya. Jadi good luck untuk projectnya. Sebelum saya akhiri pertemuan perkuliahan hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine.
Jadi izin bertanya Ibu, jadi kelompok kami itu mengambil target antidepresan dan berencana untuk melakukan proyek melalui pendekatan SPDD. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana jika target protein human tidak ada di PDB? Terima kasih Ibu. Apa yang bisa kalian lakukan adalah teman-teman bisa mendownload bukan dari PDB ID, tapi kalian bisa cek di database Uniprot yang mana dia punya database protein lebih banyak. Nanti kalian cari saja target proteinnya apa, kemudian kalian filtering ya menggunakan atau disaring ya data dari yang ada di situ, pilih yang dia Homo sapien atau yang manusia ya. Kemudian dari situ nanti baru kalian bisa modelkan protein prediksinya. Jadi kalau kita dapat dari PDB tadi kita sudah bahas ya, kalau dari PDB dia data 3 dimensi yang ada di dalam website tersebut itu adalah hasil eksperimental atau real, kita melakukan hasil dari nge-lab ya, nge-lab basah. Tapi kalau kita nanti tadi kasusnya tidak ada yang human, itu kalian bisa download saja. Biasanya kalau dari human itu data sequencing proteinnya itu sudah ada, sequencing asam aminonya. Kemudian nanti kalian dari situ kalian generate menggunakan bantuan AI ya. Biasanya menggunakan beberapa web server, salah satunya bisa menggunakan Swiss model ataupun bisa menggunakan AlphaFold. Nanti masukkan tadi sequence-nya, kemudian di copy paste saja langsung ke tadi misalnya menggunakan AlphaFold, nanti dia akan mengenerate prediksi dari model 3 dimensinya seperti apa. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan. Oh ya, perkenalkan Bu, saya Adet. Saya mau tanya, kalau misalkan kelompok kami mau ambil target sebagai antibakteri, itu untuk pemilihan target sama pengecekan datanya gimana ya Bu? Oh iya, saya sih menyarankan nanti Adet pilih protein-protein yang ada di bakteri yang dia memang sudah diketahui dia resisten dan biasanya sudah ada mutasi. Jadi nanti mungkin kelompok Adet bisa melakukan uji dari senyawa obat yang sudah Adet pilih dan kelompok dipilih, kemudian nanti langsung diujikan saja kepada protein yang berdasarkan jurnal dia sudah resisten gitu ya. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa memberikan solusi untuk calon-calon obat yang bisa mengatasi dari resistensi tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Arda. Di sini saya kan sudah mengecek target protein saya dan ternyata di dalam protein tersebut belum ada native linkatnya. Bagaimana saya mengetahui posisi binding site-nya, Bu? Jadi tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa teman-teman tadi ada 3 pendekatan untuk menentukan site aktifnya. Kalian ketika tidak ada informasi terkait dengan native ligand, maka teman-teman harus mencari bacaan dulu ya. Jadi cari jurnal-jurnal dulu yang terkait dengan protein tersebut, dan di situ nanti biasanya ada informasi posisi asam amino mana yang merupakan esensial untuk berikatan dari suatu obat. Atau yang kedua, teman-teman bisa menggunakan web server yang gratis ataupun yang berbayar yang dia bisa melakukan prediksi di manakah posisi dari site aktif ya. Tapi tadi harus dikonfirmasi dengan kalian baca jurnal ya. Jadi supaya yang kalian pilih itu sesuai dengan aslinya seperti apa gitu. Sepertinya pertemuan kita cukup sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Terima kasih. Tadi saya lihat dari presentasi kalian sudah bagus ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar untuk minggu depan ya. Siapa tahu ada kuis ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.